Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami mengucap syukur karena kami boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau tuntun kami, sertai kami, urapi kami, berikan kepada kami roh hikmat dan wahyu, supaya kami dapat mengenal Engkau dengan benar. Dan biar Tuhan Engkau mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami mendengarkannya, firman-Mu ini meneguhkan dan menguatkan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Salam alaikum BSM Muhammadiyah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada minggu ini ialah memilih bagian terbaik. Menurut kitab Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42, satu tinjauan tekstual, biblika dan implikasi teologisnya bagi kita pada masa kini. Mari kita membaca. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah ia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Itu pembacaan kita, saudara-saudara. Hal yang perlu kita garis bawahi dalam teks kita hari ini ialah bahwa baik Marta maupun Maria adalah dua orang perempuan yang beriman, yang sama-sama melayani Yesus Kristus. Tetapi yang membedakan keduanya adalah melakukan hal yang perlu dan memilih bagian yang terbaik. Saya ulang, bahwa dua orang perempuan ini adalah dua orang yang beriman, yang sama-sama melayani Tuhan. Tetapi yang membedakan keduanya adalah melakukan hal yang perlu dan memilih bagian yang terbaik menurut Yesus Kristus. Mari kita lihat bagaimana gambaran umum keduanya. Yang pertama kita akan lihat Marta, bagaimana keluhannya. Ayat 38 sampai 40 mengatakan, katanya kepada Yesus, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah ia membantu aku." Di sini kita melihat bagaimana Marta mengungkapkan keluhannya ketika ia merasa seorang diri melayani dan dia menganggap Maria tidak membantu dia. Lalu ia meminta kepada Yesus agar Yesus menyuruh Maria bantu dia. Maksudnya bantu dia, ya apalagi kalau bukan membantu dia untuk nyiapkan melayani mereka yang datang pada waktu itu yang dimau oleh Marta. Akan tetapi saudara-saudara, Yesus memberikan koreksi kepada sikap Marta ini tentang apa yang ia kerjakan. Koreksi Yesus ada di ayat 41. "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Jadi Yesus memberikan koreksi tentang apa yang ia kerjakan. Lalu Yesus juga menyatakan apa yang terbaik yang harus ia kerjakan. Di ayat yang ke-42, tetapi hanya satu saja yang perlu. Hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Artinya begini, apa yang dilakukan oleh Marta itu baik, tetapi Maria memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Mengapa Maria memilih bagian yang terbaik? Dan apa maksud Yesus dengan perkataannya ini tadi? Saudara-saudara, ayat 39 kita melihat tentang bagaimana Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan, dekat kaki Yesus dan terus mendengarkan perkataannya. Lalu
sikap ini di ayat yang ke-42 dinyatakan oleh Yesus kepada Marta, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Dalam hal ini, Maria telah bertindak bijak bagi dirinya sendiri karena ia bersikap patuh. Sebab Yesus datang ke situ bukan untuk piknik. Yesus datang bukan untuk makan-makan. Yesus datang bukan supaya omong kosong di situ. Tapi Yesus berbicara tentang Injil Kerajaan Allah. Maria memilih untuk mendengarkan itu. Maria ini, saudara-saudara, bertindak bijak. Oleh sebab itu Kristus sangat menghargainya. Sebab ia telah memilih bagian yang terbaik menurut Kristus. Ia memilih berada bersama dengan Kristus untuk mengambil bagian bersama dengannya. Maria memilih urusan yang lebih baik, kebahagiaan yang lebih baik, cara yang lebih baik untuk menghormati serta menyenangkan hati Kristus. Dan Maria menerima perkataannya di dalam hatinya. Inilah yang dimaksudkan oleh Kristus. Itu sebabnya Kristus menghargai sikap Maria ini. Kalau tadi, saudara-saudara, kita melihat bahwa Yesus memberikan koreksi terhadap apa yang dikerjakan oleh Marta, maka kita akan melihat saat ini apakah implikasi teologisnya bagi kita pada masa kini tentang kedua sikap ini. Yang pertama, Tuhan selalu tertarik pada mengapa kita mengerjakan sesuatu, dari apa yang kita kerjakan. Saya mengulang kembali, Tuhan selalu tertarik pada mengapa kita mengerjakan sesuatu, dari apa yang kita kerjakan. Mengapa Tuhan itu tertarik pada mengapa kita mengerjakan? Karena mengapa kita mengerjakan itu berbicara tentang motif. Apa motivasi di balik apa yang kita kerjakan? Tidak soal apa yang kita kerjakan, saudara-saudara. Apakah kita sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta atau hamba Tuhan jemaat, apa yang kita kerjakan untuk melayani Tuhan itu, saudara-saudara, itu amat umum sekali. Tetapi yang jadi pertanyaannya adalah mengapa kita mengerjakan itu? Itu bicara tentang apa motivasi di balik itu semua. Ini yang sedang dikoreksi oleh Tuhan kepada Marta. Tuhan tidak tertarik. Tuhan lebih tertarik kepada mengapa. Kalau lebih tertarik kepada motif. Walaupun apa yang kita kerjakan itu biasa, tetapi jika motif kita melakukannya itu benar, maka itulah yang terbaik yang tidak dapat diambil daripada kita. Saudara-saudara, implikasi teologis yang kedua, memilih bagian yang terbaik yang tidak dapat diambil oleh siapapun menurut Kristus ini adalah memilih apa yang bersifat kekal bagi jiwa kita. Itu tidak dapat diambil oleh manusia, yang tidak dapat diambil oleh, yang tidak dapat dirampas oleh setan. Sebab dikatakan di dalam Alkitab bahwa harta kekal itu adalah harta yang tidak dapat dimakan oleh ngengat dan karat. Iman itu adalah harta kekal. Keselamatan itu adalah harta kekal kita. Janji-janji Allah itu adalah harta kekal. Kita harus memilihnya. Itu menjadi kekayaan kekal bagi jiwa kita menurut Kristus. Ibrani pasal yang ketiga ayat 14. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus,
Apa itu yang kita peroleh? Bagian apa yang kita terperoleh? Maria memilih bagian yang terbaik. Kita sudah menerima bagian yang terbaik, yaitu anugerah keselamatan yang diberikan oleh Allah melalui kematian, penguburan, kebangkitan Kristus di kayu salib itu. Kemudian dia bangkit untuk membenarkan kita. Kita beroleh bagian di dalam keselamatan kekal yang dikerjakan oleh Kristus bagi kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita juga, karena kita beroleh bagian itu, mendapat bagian hal yang bersifat kekal itu, kita juga harus memilih bagian yang terbaik untuk kita boleh turut ambil bagian di dalam anugerah keselamatan itu. Dan kita harus sungguh-sungguh berpegang teguh pada prinsip ini sampai pada akhirnya, sesuai dengan keyakinan iman kita kepada Kristus. Yang ketiga, implikasi teologisnya bagi kita adalah orang-orang yang memilih bagian yang terbaik bukan saja akan menerima apa yang mereka pilih, tetapi juga akan mendapatkan pujian atas pilihan mereka itu. Sekali lagi, yang saya bicarakan ini adalah dalam konteks keselamatan. Bukan supaya kita memperoleh keselamatan, karena keselamatan itu adalah anugerah yang diberikan oleh iman kepada Kristus. Tetapi sebagai orang, dalam Ibrani pasal 3 ayat 14 tadi, yang sudah mendapat bagian di dalam Kristus itu, supaya kita memilih bagian yang terbaik, supaya kita mendapatkan puji-pujian atas pilihan kita. Supaya kita mendapatkan pujian, bukan koreksi dari Tuhan. Supaya kita mendapatkan kemuliaan. Supaya kita mendapatkan kehormatan di dalam kerajaan Allah itu. Saudara-saudara, ini yang dikatakan oleh Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Bukankah kita adalah orang-orang yang berhak menerima janji Allah, mendapat bagian di dalam keselamatan yang kekal itu? Tidak membedakan. Karena iman kepada Kristus, kita dilahirkan kembali menjadi manusia baru. Tidak membedakan apakah itu orang Yahudi atau bukan Yahudi. Kita adalah umat perjanjian baru yang disebut dengan gereja. Kita berhak untuk menerima janji-janji Allah itu, mendapat bagian. Namun sebagai orang yang telah mendapatkan bagian itu, kita harus memilih supaya kita itu mendapatkan puji-pujian, kehormatan pada hari yang agung, hari Maranatha, kedatangan Yesus yang kedua kali itu. Kita baca kalimat yang selanjutnya, yang akan menerimanya bersama dengan Kristus. Itulah hari Maranatha, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Nah, itulah saudara-saudara pilihan yang terbaik. Karena pilihan yang terbaik itu kita menderita. Supaya apa? Kalimat selanjutnya, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Artinya pilihan-pilihan kita yang terbaik itu supaya kita mendapatkan kemuliaan itu. Ini maksudnya, saudara-saudara. Anugerah keselamatan itu, saudara-saudara, itu adalah pemberian Allah. Pemberian Allah bagi kita. Efesus pasal 2 dengan jelas mengatakan karena iman kepada karya Kristus. Kristuslah yang mengerjakan keselamatan itu untuk kita. Kita menerimanya. Tetapi sebagai orang-orang yang telah mendapatkan bagian karena iman di dalam Kristus Yesus, kita harus memilih seperti Maria, supaya kita mendapatkan puji-pujian, mendapatkan hormat, mendapatkan kemuliaan di dalam kerajaannya yang kekal.
puji-pujian, kehormatan, kemuliaan itu tidak dapat dirampas oleh siapapun. Hari ini kita mendapatkan pujian, kehormatan, kemuliaan di dunia akan diambil oleh orang lain. Siapapun kita, apakah kita pejabat, apakah kita orang besar, apakah kita orang penting, semua akan diambil oleh orang lain yang menggantikan kita. Tapi di dalam Kristus tidak ada seorang pun yang dapat mengambilnya, karena itu adalah harta kekal bagi jiwa kita. Inilah dia yang dimaksudkan oleh Kristus kepada Marta, bahwa Maria memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Semoga saudara-saudara kita dapat memilih yang terbaik sebagai orang-orang percaya kepada Kristus. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, tolonglah kami Tuhan, supaya kami dapat mengerjakan anugerah keselamatan yang Kau berikan ini, memilih yang terbaik, supaya kami beroleh kehidupan kekal, supaya kami beroleh upah kekal, supaya kami beroleh harta kekal bagi jiwa kami yang tidak dapat diambil oleh siapapun. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.